GKJ Salib Putih mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Salib Putih yang beribadah tatap muka di gereja pagi ini maupun kepada jemaat yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Warta pagi ini untuk terkait dengan perubahan jam ibadah. Dikarenakan penyesuaian jadwal pelayanan dari Pendeta Daniel Adi Nugroho, untuk itu ibadah Minggu 31 Maret 2024 di GKJ Salib Putih Pepantan Pandanan akan dilaksanakan pada pukul 19. Petugas ibadah pada tempat dan tanggal tersebut mohon untuk menyesuaikan diri. Mohon perhatian segenap jemaat. Ibadah Paskah Sekolah Minggu Induk. Komisi Sekolah Minggu GKJ Salib Putih akan mengadakan ibadah Paskah Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 9 di gedung Gereja GKJ Salib Putih. PA Wilayah 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 18 di tempat Bapak Adi Wibowo. Rapat pleno majelis. Majelis akan mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024, pukul 11, bertempat di GKJ Salib Putih Induk. Bagi jemaat yang mempunyai kritik dan saran membangun bagi kemajuan pelayanan di GKJ Salib Putih, bisa menyampaikan melalui surat dengan mencantumkan nama terang atau bisa langsung menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Mohon perhatian segenap jemaat. Kegiatan Paskah BKGS. Rangkaian kegiatan Paskah Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga 2024 yang terbagi dalam 2 kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 15 di lapangan Pancasila. Kegiatan sosial akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 di halaman kantor DPRD Salatiga. Mohon dukungan dan partisipasi dari jemaat. Terkait dengan persembahan, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing dari warta jemaat yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat pagi ini. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita datang pada Tuhan yang mengundang kita dalam terangnya yang ajaib. Ia datang menyinari kehidupan yang membutuhkan cahaya. Kemuliaan Allah nyata atas kita. Kemuliaannya menaungi kehidupan. Ia bangkit dan menata kehidupan. Kita turut dibangkitkan bersama Dia. Kita semua akan hidup bersama Bapa melalui Kristus yang bangkit dalam kemuliaan, kini dan selamanya. Haleluya. Krono
Kegelapan menjadikan manusia tidak mampu melihat arah kehidupan. Masa depan serasa kabur, suram, tipu daya, manipulasi, keserakahan, kehendak berkuasa, dan segala jenis tindakan jahat adalah kekuatan dosa yang kelam dan gelap. Melalui jalan derita dan salib, semua hal yang jahat telah ditimpakan kepadanya. Namun terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Kebangkitan Yesus adalah terang kemuliaan Allah yang berjaya di atas kejahatan apapun. Ia yang bangkit menerangi kehidupan, supaya kehidupan ditata di bawah terang kemuliaan Allah. Kita nyalakan lilin Paskah dengan menyerukan Kristus sudah bangkit. Sungguh Kristus sudah bangkit. Tuhan yang bangkit beserta saudara. Sekarang dan selamanya. Ya Yesus Tuhan kami, di hadapan-Mu kami melihat kerapuhan hidup kami. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau tahu segala dosa yang kami sembunyikan. Kristus yang bangkit, kami tersungkur, lelah dan tak berdaya karena pelitan dosa. Di hadapan-Mu kami rindu beroleh peneguhan. Di muka Tuhan Yesus.
Kebangkitan-Mu menumbuhkan kerinduan untuk kami bertobat dan membuka hati, agar terang-Mu memenuhi kehidupan kami yang kelam. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Kristus Yesus Tuhan kami, kasih sayang-Mu merengkuh kami yang lelah dan lemah. Kebangkitan-Mu meneguhkan iman kami untuk turut serta dengan-Mu, bangkit dan menata kehidupan. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku bersama-sama di muka Tuhan Yesus. Kini hiduplah dalam kebenaran iman-Mu, dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah, sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan iman-Mu dan ucaplah syukur. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Junjungan yang kupilih, Yesus kepadamu, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela,
Mari kita berdoa. Pagi yang indah kami sambut dengan syukur. Kami menghayati kebangkitan Kristus dari penderitaan dan kematian yang telah dijalani, menghadirkan sukacita, kegelapan diubahnya menjadi terang, juga menghadirkan pengharapan kepada banyak umat. Begitu juga kami ketika saat ini menghayati kebangkitan Kristus, kami kembali berpengharapan atas hidup yang Kau beri. Namun kami terus membutuhkan sapaan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab hanya Tuhan saja yang akan terus memberikan tuntunan serta memampukan kami untuk melakukan setiap panggilan hidup ini. Maka saat ini di dalam ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya di antara kami, dan firman-Mu kami sambut dengan sukacita, kami renungkan, dan kami nyatakan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini diambilkan dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus 16 ayat pertama sampai dengan 8 yang demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa nopo? Pokoknya luar biasa ngoten nggih. Bapak Ibu dan Saudara, di setiap Paskah, Minggu Paskah selalu menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Kadang diceritakan melalui kesaksian Injil Matius, seperti hari ini melalui kesaksian Injil Markus, mungkin Lukas. Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara, setelah sekian banyak Paskah yang dilewati, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan dalam perjalanan iman sehari-hari? Nopo? Adakah perubahan dari setiap Paskah ke Paskah berikutnya? Adakah perubahan antara nanti sepulang dari gereja dan sepulang Paskah tahun yang lalu? Tasih kemutan mboten Paskah tahun wingi ikut bae napa? Ya Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kala memang kita selalu lupa dengan banyak hal. Kita masih bisa beralasan banyak yang saya pikirkan gak cuma ibadahnya tok. Tetapi itulah bagian dari kehidupan saya dan saudara. Setiap momen Paskah selalu menceritakan tentang kebangkitan Yesus, di mana ia menunjukkan kuasanya. Cerita ini selalu digaungkan dan menjadi bagian penting dalam proses keimanan orang-orang percaya. Namun Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian kita sudah beranjak? Kalau tadi saya katakan, apakah setiap Paskah ke Paskah kita sudah mengalami pembaharuan atau perubahan? Itu poin yang kemudian menjadi penting dalam kehidupan keimanan kita. Sudahkah kita beranjak atau kita masih duduk di tempat? Bapak Ibu dan Saudara, melalui kesaksian Injil Markus ini menjadi bagian yang paling singkat, cerita yang paling pendek dari Injil-Injil yang lain tentang kebangkitan Yesus. Begitu singkat, hanya dituliskan 8 ayat saja di sana untuk menceritakan kebangkitan, boten detail. Tetapi dari situ ingin menyampaikan pesan yang begitu panjang, ingin menyampaikan pesan yang begitu banyak tentang kuasa Kristus. Dimulai dari datangnya para perempuan, ada 3 wanita tadi. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka bertiga juga menjadi bagian yang menyaksikan ketika Yesus disalibkan pada saat itu. Bapak Ibu, mungkin kita hanya bisa membayangkan betapa ngerinya, betapa pedihnya saat Yesus disiksa menuju ke Bukit Golgota, disalibkan di sana. Bahkan untuk membayangkan kematian mungkin kita mengerikan sekali. Tetapi saya dan saudara hanya mentok pada kita membayangkan, kita kaya ngono kae lah dhisik medeni. Tetapi akan berbeda cerita ketika orang yang menyaksikan secara langsung penderitaan yang terjadi atau penyiksaan yang dialami pada saat itu, yang melihat secara langsung bagaimana Yesus. Tentu respon kesedihannya juga akan berbeda. Maka kemudian rasa kehilangannya juga benar-benar terasa ketika mereka hadir di sana, yang secara langsung menyaksikan itu. Sehingga ada 3 perempuan tadi dan mungkin banyak murid-murid yang lain yang melihat, mereka melihat apa yang dialami Yesus ini bisa mengalami sebuah pupus harapan. Karena siapa Yesus sebelumnya ketika masih hidup bersama-sama dengan mereka?
yang selalu menjadi benteng mereka di depan, yang selalu menjawab setiap ada berbagai hal disampaikan. Kehilanganlah sosok itu. Ada keputusasaan, tiada harapan, atau pupus. Semua menjadi satu perasaan yang menggambarkan orang-orang yang ditinggalkan Yesus pada saat itu. Namun, bukan berarti kemudian yang terjadi saat mereka berduka setelah kematian Yesus ini membuat mereka hanya tertegun, hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Tetapi ternyata di situ justru menunjukkan bagaimana Yesus itu benar-benar ada di dalam hati mereka. Secara khusus tiga perempuan tadi. Justru kematian Yesus ini semakin melekatkan, mengeratkan antara Kristus dengan mereka sendiri. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan para perempuan yang kemudian datang pagi-pagi benar. Ketika matahari terbit, belum ada orang yang beraktivitas. Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka datang pagi-pagi benar. Ini membuktikan bukan sekedar ingin mengenang kematian Yesus, tetapi Yesus sendiri sudah menjadi prioritas di dalam diri mereka. Kalau hanya sekedar untuk mengenang, alah wis engko rada awan wae, nek wis padang, engko wae nek wis bar masak, engko wae nek wis bar adus dan lain sebagainya. Tetapi tidak bagi mereka pagi-pagi benar sebelum orang lain melakukan aktivitas. Artinya menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan mereka tentang Yesus. Berikutnya adalah datang dengan membawa rempah-rempah. Bapak Ibu, rempah-rempah seringkali dipakai untuk menjadikan urapan. Baik itu urapan kepada raja, kepada orang-orang yang dihormati. Selalu dipakai dalam momen-momen yang khusus. Tiga perempuan tadi mereka datang dengan membeli dan membawa rempah-rempah. Artinya apa? Dia tetaplah mendapat tempat yang khusus di dalam hati para perempuan. Bukan sekedar prioritas, tetapi sangat dihormati kedudukannya. Meskipun tinggal jasadnya saja yang ada di benak mereka yang akan dikunjungi. Tetapi kehormatan itu tetap diwujud nyatakan. Datang dengan membawa rempah untuk meminyaki, untuk merawat jasad yang sudah terbaring. Itulah yang dinyatakan oleh tiga perempuan tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meski demikian bukan berarti mereka juga dalam kondisi yang tidak berduka, mereka sedang berduka. Mereka juga dalam kondisi yang masih mungkin takut pada saat itu. Hanya berjarak beberapa hari saja peristiwa yang mengerikan masih terngiang-ngiang di dalam diri mereka. Perasaan takut juga masih menyelimuti, yang kemudian ini menjadi suatu kesulitan bagi mereka. Ada ungkapan yang kemudian dikatakan, ada satu tanya yang dimunculkan, siapa nanti yang akan membuka pintu? Batu yang begitu besar, mereka hanya tiga perempuan, tetapi kemudian Injil Markus tidak menyampaikan secara detail siapa yang membuka pintu itu. Apakah ada yang menjawab dari pertanyaan tadi dari tiga orang yang berjalan? Tidak diceritakan secara detail di sana. Namun terungkap. Ada sebuah kebimbangan atau kebingungan yang juga dirasakan. Iki kok piye? Watune gede, walaupun tanpa ada jawaban di situ. Kemudian ditambahkan lagi, kemudian ketika mereka datang bengong, loh kok wis buka.
Dan apa yang menjadi ekspektasi mereka, apa yang mereka pikirkan, aku datang membawa rempah untuk aku rawat jasad itu, pupus kemudian ketika melihat jasad Yesus tidak ada di sana. Sudah takut, bingung, heran. Mendengar kemudian ada seorang muda di situ dikatakan menyampaikan bahwa Yesus yang dicari sudah dibangkitkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, coba bayangkan bagaimana perasaan mereka pada saat itu. Panjenengan mengunjungi makam saudara misalkan. Dugi mriko makame lah kok wis bolong. Iki sing njukuk sapa? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin nggih getem-getem. Sapa sing wani maling iki? Tak puarane tak lebokke genti, mungkin ngoten pikirane. Atau perasaan yang lain. Kita bayangkan saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perasaan yang takut disertai dengan kebingungan tetapi ternyata menumbuhkan pengharapan. Kemudian di sana disampaikan oleh sang muda tadi, katakan itu semua kepada para murid-murid dan juga kepada Petrus bahwa ia akan mendahului ke Galilea. Dari perasaan yang takut, perasaan yang bingung, justru disitulah mereka menjadi sang pemberita tentang kebangkitan Yesus kepada para muridnya. Begitu juga kata takut di sini menunjukkan ada ketakjuban. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh orang muda tadi dan apa yang mereka lihat sendiri di dalam gua itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, respon dari para perempuan tadi kemudian mereka bergerak menyambungkan apa yang sudah mereka dapatkan sampaikan kepada para murid. Rasa takut, rasa bingung berubah kemudian menjadi percaya, percaya berubah menjadi pengharapan, pengharapan berubah menjadi pemberita. Ini kemudian menjadi salah satu perjalanan iman yang aktif yang ditunjukkan oleh tiga perempuan tadi. Langkahnya adalah setelah mereka menyaksikan itu semua, mereka mempercayakan diri pada Kristus yang bangkit. Ini juga yang kemudian menjadi panggilan kita di dalam kehidupan pada saat ini. Kita yang menyambut hari Paskah, kita juga diajak, juga turut mengalami hal yang sama seperti para perempuan. Kita memiliki iman yang aktif untuk percaya kepada kebangkitan Kristus. Kemudian iman terhadap kebangkitan Kristus ini yang kemudian kita transformasikan, kita datang sebagai para pemberita kebangkitannya. Maka tadi di awal saya katakan, saya tanyakan, apa yang sudah berubah dari kehidupan Bapak Ibu dari Paskah ke Paskah? Sudahkah kita beranjak? Atau kita masih duduk di tempat? Tentang apa? Tentang keimanan kita kepada kebangkitan Kristus. Ataukah kita hanya sekedar tercengang, heran dengan apa yang terjadi dan dialami Yesus pada saat itu? Atau justru itu menumbuhkan iman yang semakin percaya akan kebangkitannya dan kita nyatakan? Apakah kemudian kita sudah bertransformasi menjadi seorang pemberita atau pembawa sukacita bagi kehidupan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai umat Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama membuka diri
pada kasih Allah yang bangkit, dan kita turut mewartakan kebangkitannya untuk menata kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga turut mewarisi ketakjuban para perempuan, mewarisi semangat pewartaan akan kebangkitan yang selalu berpusat pada kasih Kristus, dan kita memiliki setiap tugas panggilan dengan rasa tanggung jawab yang juga dipusatkan pada Kristus Yesus. Mari bertransformasi seperti 3 perempuan tadi, dari takut menjadi takjub, menjadi percaya, menjadi pemberita. Saat ini dalam kehidupan saya dan saudara, jika Bapak Ibu sekarang memiliki kebencian dengan orang lain, apakah akan selamanya Anda memiliki kebencian itu? Jika saat ini Bapak Ibu memiliki dendam kepada orang lain, apakah akan sampai selamanya dendam itu di dalam hati saudara? Jika saat ini Bapak Ibu memiliki kekecewaan terhadap Tuhan dan terhadap sesama, apakah itu juga akan selamanya ada di dalam hidup saudara? Kita pasti pernah kecewa, kita pasti pernah membenci, kita pasti pernah marah dan melawan Tuhan. Tetapi kita harus beranjak mengubah kehidupan, bangkit, yang kemudian kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan. Bangkit dari rasa dendam kita, bangkit dari kebencian kita, bangkit dari kondisi yang hanya menimbulkan kegelapan. Bangkitlah dan mari menata kehidupan. Bangkitlah, beranjaklah, bergeraklah, sambutlah kuasa Kristus, dan alamilah kebangkitan Kristus di dalam kehidupan saudara. Berdiri, berjalan, dan mari berlari bersama-sama dengan kuasa Kristus. Menjadi yang baik dalam kehidupan, kita akan menyatakan Paskah dalam kehidupan kita. Yesus yang sudah bangkit, alamilah itu di dalam kehidupan iman saudara. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita. Dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita selalu memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kebangkitan Kristus menumbuhkan suka. Kebangkitan Kristus menumbuhkan pengharapan. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi manusia. Demikian juga yang dialami oleh 3 perempuan yang dengan kasih hadir di pemakaman Yesus. Mereka hadir dengan memprioritaskan Kristus yang telah ada di dalam hati mereka. Mereka datang dengan berharap dapat terus merawat jasad Yesus, sebab ia sudah ada di dalam hati mereka. Namun justru lebih dari itu yang engkau nyatakan kepada 3 perempuan. Justru Kristus yang ada di dalam hati telah bangkit, semakin menumbuhkan pengharapan, menumbuhkan percaya, dan membuat mereka menjadi para pemberita akan kebangkitan Kristus. Kebangkitannya kemudian membuat mereka dapat mewartakan pada para murid, hingga cerita tentang Kristus didengarkan di berbagai tempat. Hingga pada saat ini kami orang-orang percaya kepada Kristus yang juga turut mendengarkan akan peristiwa kebangkitan-Mu. Namun apakah kami kemudian akan terus tinggal diam dan tetap duduk tenang ketika kami menghayati akan kebangkitan Kristus di hari Paskah ini? Berita hari ini mengajak kami semua untuk bangkit, untuk kami berdiri, kami bertransformasi menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kebangkitannya, memusatkan hidup pada kebangkitan Kristus. Apakah dalam kehidupan kami sehari-hari hanya akan terus tetap diam, tanpa mengalami pembaharuan yang sering kali terjadi dalam diri kami? Apakah kami akan terus tetap diam dalam rasa sakit hati kami terhadap sesama? Apakah kami akan terus diam dengan rasa dendam terhadap sesama kami? Apakah kami akan terus diam dengan kesakitan-kesakitan yang kami alami dari yang lain? Tuhan mengajak kami untuk bangkit, maka kami harus pulih, mengalami pengampunan, mengalami pembaharuan hidup, dan memulihkan kembali relasi dengan setiap sesama kami. Serta saat kami dipanggil untuk menjadi pewarta kebangkitan-Mu, kami juga menjadi orang yang saling mengingatkan akan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kami perbuat. Ya Allah, kiranya di Paskah ini terang semakin nyata di depan kami, semakin kami rasakan dan semakin kami lakukan dalam kehidupan. Kami hadir sebagai terang bagi sesama kami. Kami hadir untuk dapat mendamaikan keadaan.
Kehidupan harus berubah, semakin lebih baik, semakin mengarah kepada Kristus Yesus. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini Engkau menuntun kami bersama-sama menyatukan hati. Kami memuliakan nama-Mu, kami memohon pengampunan kepadamu, dan kami menerima berita sukacita dari Engkau. Kiranya ini menjadi bagian penting dalam kehidupan keimanan kami, agar kami selalu dalam tuntunan Tuhan, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab kami sehari-hari. Kami tidak terlepas dari naungan kasih-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Kau bagikan pada kami. Ada banyak sekali cerita-cerita hidup yang telah kami lewati. Kiranya ini semakin menuntun dan menguatkan kami agar tetap beriman pada Kristus Yesus. Kami berdoa untuk kehidupan kami mendatang. Kami memohon berkat Tuhan agar kami selalu dimampukan untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai remaja pemuda, sebagai warga dewasa, sebagai lansia. Kami dapat terus bertanggung jawab atas kehidupan ini, atas setiap tugas panggilan kami. Kami dapat bertumbuh, saling mengingatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain, tanpa meninggalkan satu generasi pun. Kami bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kami bertumbuh bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Kami memohon berkat-Mu untuk setiap perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku. Dari setiap pergumulan-pergumulan panjang yang kami jumpai. Dari setiap kesakitan-kesakitan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan menjadi penghibur dan kekuatan bagi kami semua. Agar kami tetap dimampukan dan menikmati setiap kesakitan-kesakitan. Menikmati setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dengan berpegang teguh di dalam Kristus Yesus. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kebersamaan kami dimanapun kami berada. Biarlah kehadiran kami terus membawa damai. Kehadiran kami selalu menjadi teladan. Kehadiran kami menjadikan contoh akan tanggung jawab dan banyak hal yang baik. Ya Allah, kami juga berdoa dan memohon berkat-Mu untuk kebersamaan kami dalam bergereja. Berkati jemaat-Mu di sini. Pakailah jemaat-Mu di sini untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Juga melayani Tuhan melalui gereja ini. Para majelis gereja. Dan bagian-bagian pelayanan yang lain. Kiranya berkat-Mu berlimpah atas mereka semua. Engkau menyertai setiap tanggung jawab pelayanan. Dan Engkau menyertai setiap kebersamaan itu. Biarlah melalui gereja ini, Kristus terus kami wartakan. Dan kami semua menjadi pemberita akan kebangkitan-Mu. Gereja yang hidup, yang hadir dalam kebersamaan di tengah-tengah kehidupan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap apa yang telah kami rancangkan,
apa yang kami persiapkan untuk gereja ini, untuk pelayanan di sini. Berkatilah. Kiranya Tuhan tuntun sehingga kami semua dapat melanjutkan segala rancangan-rancangan yang baik. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Selalu kami mohonkan berkat kepada Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang terus berkarya dalam kehidupan keluarga. Engkau sendiri yang terus membersamai setiap gerak perjalanan kehidupan keluarga. Apapun yang menjadi tugas panggilan, selalu dalam naungan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Allah, kami juga berdoa dan memohonkan untuk setiap perjalanan kami, hari esok dan seterusnya. Biarlah kasih Tuhan saja yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur dan akan kami nyatakan syukur ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang besar, dan kami selalu memuji nama-Mu sepanjang waktu kami. Kami naikkan permohonan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur
melalui persembahan dengan mengingat sabdanya yang terambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian persembahan KPJ 170. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami sampai pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk berkat jasmani yang boleh kami nikmati. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami Jemaat GKJ Salputih telah mengumpulkan persembahan. Sucikanlah persembahan ini dan terimalah persembahan ini. Dan untuk jemaat yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga bolehlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana dan pelayanan yang seharusnya kami lakukan. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Bapa, jika pada pagi hari ini sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan penuh sukacita, karena Paskah ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kebangkitannya mengarahkan hidupmu kepada Dia, agar engkau dimampukan turut serta menata kehidupan bersama Tuhan dan sesama. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan untuk turut menata kehidupan. Persaksikanlah Kristus yang bangkit.
Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Yesus yang bangkit menata hidupmu, agar engkau dimampukan turut menata kehidupan. Ia yang bangkit meneguhkanmu, agar engkau kuat menghadapi tantangan hidup. Ia yang bangkit menuntun langkahmu, agar engkau terus berjalan bersama Dia. Ia yang bangkit menganugerahkan kepadamu anugerah keselamatan dan hidup abadi dalam rengkuhan kasih yang kudus dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Amin.